Zaman memang udah kebalik guys. Gile guys, zaman sekarang guys. Penipu ulung, Haduri Wijaya Unyil sama Sirita Hapsarining Tias Gendut. Gile yang udah terbukti sikat uang orang, uang pemilik rumah, pemilik hotel, pemilik gedung, pemilik tanah miliaran rupiah. Dan terbukti ada transferannya. Dan juga hampir tipu Asanti sama Anang guys. Bisa-bisanya guys merasa tersolimi guys, gawat guys. Dan bahkan menyangkal semua berita yang ada. Kalau mereka udah di polisi, ntar mereka baru diam guys. Guys, ini hasil investigasi omongan mereka di tempat persembunyian mereka guys. Check it out guys. Jangan lupa subscribe nih guys, anti prank. Oke guys. Bu, saya nggak pernah mencari-cari tahu, tapi orang yang sayang sama saya datang. Satu, orang Jember pas lihat saya posting foto ibu. Wah mbak, jangan mbak, itu lagi dicari sama DPO Jawa Timur. Kenapa? Karena ngasih sumbangan palsu ke PMI di mana-mana, itu satu. Kedua, kemarin saya punya teman namanya Mbak Tisa, ibunya juga korbannya ibu. Begitu juga modelnya persis kayak kita, nggak mau DP, surat rumahnya difoto, suruh foto. Ibu ngakunya orang Malaysia sama orang bule. Padahal saya nggak lihat ibu kan ada bule-bulenya, makanya saya bingung. Kedua, ketiga, itu kemarin Mbak Titi DJ, temennya rumahnya di Bandung 1000 meter atau berapa juga, ibu bapak juga orangnya. Dan masih banyak lagi. Mas Iwang pun rumahnya di perjanjian ibu di Pondok Indah, harus dibayar tanggal kemarin, diundur-undur. Saya gini loh, ibu udah saya mau DP, oke, mau ibu bohongin saya atau apa, gini aja maksudnya saya, jangan, kita kan udah kaget-kaget pengen dibeli, ibu kita pikir kita nulis judul konten dibeli Sultan Jember, karena ibu nggak nawar, ibu bilang mau jadiin rumah museum. Walaupun saya udah banyak curiganya, tapi kita masih punya positive thinking gitu loh. Siapa tahu ini bener gitu. Tapi kalau gini mendingan ibu bilang aja, mbak, udah mbak, gak jadi deh gitu. Udah jangan ibu mengarang kanan kiri dulu bu gitu. Nggak apa-apa, saya nggak ada masalah kok gitu. Berarti memang belum boleh saya jual rumah ini. Udah, berarti memang tidak boleh jual rumah ini. Berarti itu aja saya. Cuma udahlah bu, maksudnya kasihan yang lain-lain yang ada juga beberapa korban ibu yang katanya udah keluar uang gitu loh, dan dia orang-orang biasa. Itu semua pas tahu ibu yang datengin saya semua tuh pada, waduh mbak, itu di mana ibu itu? Nggak ada loh saya kasih kontaknya ibu gitu. Tapi saya berharap nih, ini juga akan supaya orang pada tahu juga bahwa stop, ibu jangan begini lagi. Itu aja maksud saya, kasihan kalau korbannya makin banyak. Udah ya bu, jadi saya anggap kita batal dan udah, kita semoga tidak ada, saya nggak mau permasalahkan ini. Udah itu aja. Salam buat bapak itu suami ibu atau bukan ya? Saya nggak paham juga, karena ada yang bilang kita itu bukan suami ibu gitu. Jadi saya tuh nggak pernah nyari tahu bu, tapi orang yang kasihan dan sayang sama kita gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, yang cuman terluka hatiku. Nggak apa-apa, biarin aja, nggak apa-apa. Saya ini kalau mau somasi atau apapun, terus terang, nanti malah ribut. Beliaunya kan juga orang artis ya. Jadi saya mikir bareng ini, saya sebenarnya marah ya marah, mangkel ya mangkel. Karena kan cuman asal mendengar sepihak, yang mana tidak ada hubungan dengan dia gitu loh Pak, maksud saya Pak. Hubungannya apa gitu, mereka yang curhat ke dia itu, maksud saya. Saya tanya sekarang, yang nyuruh DP rumah siapa Mas? Saya tanya sekarang, maksud saya. Nah, kalau saya memang niat jahat kan saya blok aja, selesai ya Mas ya. Tapi kan saya enggak mau gitu. Saya bingung, ini Asanti ini kayaknya modelnya pinter, tapi kok goblok gitu, kok on gitu maksud saya. Apa dia pura-pura on apa ngetes saya sampai aduh gimana sih saya jadi, apa emang begini ya kalau urusan sama selebriti, emang begitu ya Mas? Saya wajib klarifikasi ke Mas, karena apa? Karena menurut saya ini hal yang bisa saya lakukan. Kalau mengklarifikasi itu kalau kita salah Mas. Itu pembelajaran lah buat saya. Mau baik sama orang, kalau ininya salah juga nggak baik jadinya itu. Jadi kalau misalnya dia ngomong, itu kan ngomong kayak ngomong orang ngaco jadinya Mas. Kalau nggak ada dasar bukti yang kuat, kecuali kita sudah tanda tangan persetujuan transfer, tidak ada terjadi transfer pada tanggal itu atau gimana, dia ribut gitu loh. Belum apa-apa, data juga saya belum minta, apa-apa juga belum ada Mas. Saya kan sudah tidak mau memperpanjang karena dia itu orang entertainer. Kalau saya nanti
kita nanti fight back, artinya dengan cara yang kayak gitu, saya tuh masih mikir ke depannya seperti apa beliaunya nanti. Lebih parah dibandingkan saya kan gitu loh. Iya. Takut melangkah, takutnya nanti saya, oh ibu ini nggak kenal takut ya, gini-gini masih mau menganu korban lain. Nah, korban apa? Saya bingung saya lagi itu, bingung apa lagi saya. Dari awal saya sudah bilang, nggak usah di blow up, dokumentasi nggak usah disebar. Ya itu sebenarnya yang dirugikan kan siapa? Terus yang suka heboh siapa? Tapi kalau saya dengan dengan emosi ya Mas, saya juga nggak mau gitu, karena kan tidak ada korelasinya apapun. Masalah yang BMI atau apapun itu kan nggak ada hubungan dengan rumah juga. Nanya ke siapa? Nanya ke PMI-nya langsung. Pengen tahu PMI-nya siapa? Gak akan ada orang PMI ngomong apapun. Saya urusan dengan Pak Gubernur, mantan Gubernur Pak Imam Utomo. Saya ditanya juga, saya sudah jawab. Aku lah bingung orang-orang ini seperti apa. Saya bilang saya sudah punya feeling Mas ini. Mereka tuh orang-orang susah lah. Tapi saya udah sudah nggak tanggapin, karena kan suami saya bilang udah nggak usah cuma tanggapin, kalau ditanggapin nanti tambah bingung, blunder. Sedangkan saya ikutin suami saya karena gini pemahaman dia. Kalau saya terangkan A sampai Z, dia bilang, padahal kan dia ngomong, saya jamin ibu nggak bisa bayar rumah saya, marah-marah gitu. Oh ya sudah, kalau jenengan percaya yang seperti itu ya enggak apa-apa. Lu aku jawab ngono Mas, nggak tersinggung saya. Jadi dia sudah mengatakan statement itu. Jadi kalau itu saya kumpulkan menjadi bukti pun bisa, tapi buat apa? Kerjaan saya nanti terbengkalai Mas. Saya nggak mau kerjaan saya. Jadi gini, ada hal-hal yang dia tidak pahami, konsep apa yang saya inikan apa. Jadi saya juga pada posisi tidak mau menjelaskan lebih. Ya mungkin saya kesalahan, saya terlalu banyak omong atau apalah gitu. Saya pembelajaran lah buat saya. Saya juga nggak mau lagi. Sudah demi Allah, sudah sumpah saya nggak mau deket-deket orang-orang yang notabene artis ataupun itu Mas. Sumpah saya udah nggak mau saya. Repot ya, ribet ya. Saya ini karena sudah terlalu baik sama orang lain. Harusnya saya mengerjakan kerjaan saya. Sekarang saya harus mengklarifikasi atas pernyataan yang saya sendiri tidak tahu datangnya dari mana. Itu sangat capek, melelahkan Mas. Daripada saya juga tidak happy lagi, artinya saya juga merasa nanti gak kapok ibu disiarin dia, saya juga tidak mau lah gitu kan. Bukan malu ya, bukan malu. Saya cuma menghold dulu sampai semua clear. Bukan masalah kalau saya malu kan kayaknya saya nggak berani, bukan masalah itu sekali lagi. Karena dia tidak tahu model bisnis yang saya lakukan apa, nggak ngerti. Jadi ya sudah, daripada saya jelaskan ya panjang lebar repot ya Mas gitu. Saya agak nggak welcome ya, bukan apa-apa, mereka yang bikin masalah Mas. Saya di bumi Allah, jadi kalau misalnya masih di bumi Allah kan masih terjangkau. Yang penting kan saya ketika di SMS ya apa kan masih welcome. Jadi kalau memang ini jadi masalah ya wis nggak apa-apa gitu aja. Terus kena Mas, pokoknya ojo ribet-ribet, jariku biarkan dulu, tidak berbicara apapun ke dia. Ya artinya saya nggak menjawab lagi, saya nggak nganu apa-apa lagi gitu ya. Kan orang tuh cenderung menyalahkan orang lain tanpa koreksi dirinya gitu loh. Sebenarnya dia sudah benar apa tidak kan gitu.